Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mari kita membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Setelah Perang Dunia II berakhir, dalam konferensi gabungan kepala staf sekutu di Potsdam, Jerman, diputuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia masuk dalam daerah operasi SEARCH, Southeast Asia Command. Hal ini dikarenakan Jenderal Douglas MacArthur ingin mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk langsung menyerbu Jepang, yang mana pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Daerah yang menjadi tanggung jawab SEARCH meliputi Burma atau Myanmar, Thailand, dan Semenanjung Malaya. Adapun di Indonesia dibentuk komando khusus, yakni Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI, di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Sebelum pasukan ini melancarkan aksinya, Jepang sudah menyerah terlebih dulu dikarenakan kota Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu, sehingga membuat Jepang menyerah tanpa syarat. AFNI dialih tugaskan dari semula tugasnya adalah tugas militer ke tugas administratif. Jadi AFNI itu yang semula ingin menghancurkan, membombardir Jepang yang ada di Indonesia, namun Jepang sudah menyerah sebelum berperang melawan AFNI. Tugas administrasi AFNI: yang pertama, menerima penyerahan Jepang. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang yang berasal dari Eropa. Yang ketiga, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Yang keempat, menegakkan dan memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Yang kelima, mencari informasi tentang penjahat perang Jepang untuk diserahkan ke pengadilan sekutu. Kedatangan AFNI disambut dengan netral oleh rakyat dan pimpinan Indonesia, dikarenakan dalam wawancara pers di Australia pada 29 September 1945, yang mana pada saat itu tentunya kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah memproklamirkan diri menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Letnan Jenderal Sir Philip Christison mengatakan tugas AFNI hanya untuk membebaskan tawanan perang, melucuti senjata pasukan Jepang. AFNI tidak akan mencampuri urusan politik. Namun, NICA atau Netherlands Indies Civil Administration justru mengambil tindakan yang berlawanan. NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mock, ia dipersilakan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942. Tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Orang Belanda menyebut Indonesia adalah Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda. Tentunya rakyat Indonesia dan para pemimpin Indonesia tidak setuju dan melakukan perlawanan terhadap sekutu dan NICA. Pertempuran ini terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, pertempuran Medan Area di daerah Medan dan sekitarnya pada 10 Desember 1945 sampai 10 Agustus 1946, dipimpin oleh Kolonel TKR Ahmad Tahir. Kemudian ada di Palagan Ambarawa di daerah Ambarawa Semarang pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, dipimpin oleh Kolonel TKR Sudirman.
Kemudian peristiwa 10 November di daerah Surabaya pada 10 November 1945 dipimpin oleh Kolonel TKR Sungkono, yang mana pada peristiwa 10 November ini sangat luar biasa sekali dan dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kemudian Bandung Lautan Api di daerah Bandung pada 23 Maret 1945 atas perintah Kolonel TRI AH Nasution. Selanjutnya pertempuran Margarana di Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946 dipimpin oleh Letkol TRI I Gusti Ngurah Rai, dan masih banyak perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu Danica. Jadi kesimpulannya adalah pada saat Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang berdaulat, itu tidak serta-merta Indonesia merdeka, namun banyak tantangan dan rintangan. Salah satunya adalah kembalinya Belanda yang didukung oleh sekutu yang mana ingin merebut kembali kekuasaan atau kedaulatan bangsa Indonesia ke tangan mereka, ingin menjajah kembali. Namun tentu saja rakyat Indonesia melawannya. Perjuangan kita dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan darah, dengan air mata, dengan sebuah perjuangan yang sangat sulit. Jadi kita sebagai penerus atau yang melanjutkan perjuangan kemerdekaan ini harus betul-betul merasa bersyukur dan harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah susah payah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih atas segala perhatian, tetap semangat belajar, semoga COVID-19 segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ditanyakan.